Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pencuri di sejumlah lokasi di Kota Bukit Tinggi dibekuk polisi. Seorang pencuri nekat mencuri burung seharga 30 juta rupiah milik polisi. Seorang pelajar sekolah dasar di Kota Pariaman lulus seleksi awal lomba mengaji yang digelar sebuah stasiun televisi swasta nasional. Tak mau hidup dalam keterpurukan, korban gempa di Pasaman Barat kembali memulai usaha. Mereka berharap bisa kembali mendapatkan penghasilan dan tidak hanya bergantung dari bantuan. Seperti yang dilakukan Yayu, warga Jorong Limpato, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Pantauan Senin siang, Yayu sudah memulai berjualan makanan seperti lontong, goreng-gorengan dan aneka kebutuhan lainnya, seperti yang dikerjakannya sebelum gempa. Aktivitas ini dilakukan Yayu setelah pulang ke rumah bersama keluarganya. Sebelumnya, Yayu mengungsi menyelamatkan diri selama beberapa hari di tenda pengungsian. Dengan memulai berjualan, Yayu berharap bisa kembali mendapatkan penghasilan agar bisa memperbaiki kembali rumahnya yang rusak akibat gempa. Sebab rumah tempat mereka tinggal sekeluarga kini hanya menyisakan bagian depannya, sedangkan bagian belakang rumah sudah rusak parah. Katanya lontong, masak goreng pagi, goreng-gorengan itu. Terus kada yang Iya, kalian? ikon do tibonya ada iko kan, tibonya nak buka ni bu tibonya. Salahnya kalau indok dibuka lah, ya kalau kanan belanja iko tak lagi dah. Sebabnya bantuan rumah iko lah, minyak, kali ikutnya. Kenapa mulai jualan lagi, Bu? Hah? Kenapa mulai jualan lagi, Bu? Sebab ibu nak mencari uang itu jualan kita. Selain Yayu, sebagian warga lainnya juga sudah memulai kembali usaha mereka, seperti berjualan ataupun ke ladang. Warga seakan tak ingin terus-menerus hidup dalam keterpurukan dan memulai kembali kehidupan mereka masing-masing. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Usai mencuri di beberapa tempat, polisi mengenali wajah pelaku karena terekam di kamera pengintai yang dipasang korban. Dalam rekaman tersebut terlihat dengan jelas jika pelaku tak menyadari jika ruangan tempat dirinya mencuri dipasang kamera pengintai. Seperti yang dilakoninya saat menggasak uang di laci sebuah rumah makan. Dengan santainya, Adi beraksi membuka laci yang menyimpan uang tunai. Padahal lokasi tersebut dipasang kamera pengintai oleh pemiliknya. Semua aktivitas Adi terekam dengan jelas. Sukses menggasak uang tunai, Adi berpindah ke toko lainnya yang menjual telepon genggam. Di toko itu, puluhan telepon genggam disikatnya dan dibawa kabur. Lagi-lagi, kamera pengintai yang dipasang pemilik berhasil merekam semua aksinya. Pemilik kedua toko itu melaporkan kasus yang menimpanya ke Polsek Bukit Tinggi. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengenali wajah pelaku yang terekam kamera pengintai. Karena bagi polisi, Adi Julias bukanlah pemain baru. Yang bersangkutan baru saja bebas dari lembaga pemasyarakatan beberapa minggu lalu. Adi dijebloskan ke penjara karena kasus yang sama. Berbekal rekaman kamera pengintai itu, Adi ditangkap polisi di daerah Guguk Bule, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan. Saat itu, Adi dihentikan oleh beberapa orang yang berpakaian bebas. Residivis ini tak berani melawan karena dirinya mengetahui jika yang menghadangnya adalah polisi. Hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi terungkap beberapa kejahatan yang dilakoninya usai bebas dari penjara. Selain mencuri di rumah makan dan toko yang menjual telepon genggam, Adi juga pernah menggasak isi kotak amal sebuah masjid. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 21 buah telepon genggam senilai 25 juta rupiah dan belasan juta rupiah uang tunai yang dicuri Adi dari rumah makan dan kotak amal masjid.
Polisi juga menyita peralatan Adi untuk mencuri, yakni obeng, linggis, dan tang. Berhasil menangkap pelaku pada tanggal 16 Maret 2022 di Kelurahan Dugabule yang berinisial S, di mana pelaku telah melakukan pencurian di 8 TKP, 3 dari antaranya telah melapor kepada kita yang kerugiannya lebih kurang secara keseluruhan total 40 juta. Yang barang bukti yang kita sita berupa yaitu ada 7 daripada handphone dan 2 kotak amal. Modus yang dilakukan dengan cara merusak kaca nako dengan pintu. Residivis ini kini harus mendekam di tahanan Mapolsek Kota Bukit Tinggi untuk proses hukum atas kejahatannya. Polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Pencuri yang satu ini mungkin sudah benar-benar nekat. Ia berani mencuri burung polisi seharga 30 juta rupiah di sebuah kompleks perumahan di daerah Batang Kabung, pinggiran Kota Padang. Yofi, sang pelaku dan tinggal di Kampung Berok, ditangkap beberapa hari lalu di Gunung Pangilun, pusat Kota Padang. Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek di Pasar Siteba tersebut mencuri bersama seorang temannya yang hingga kini masih diburu unit reskrim Polsek Koto Tangah. Penangkapan pelaku diawali karena kecurigaan terhadap pelaku yang melakukan transaksi jual beli burung kepada orang lain. Namun ternyata orang yang akan membeli burung tersebut kenal dengan polisi pemilik burung. Selanjutnya, calon pembeli tersebut mengabarkan rencana pembelian burung itu kepada polisi pemilik burung. Dengan cara itu, Yofi berhasil ditangkap, sedangkan satu orang temannya berhasil kabur. 30 juta, kalau tidak salah 3 ekor burung. Yang ketiga-tiganya itu lebih kurang 30 juta. Di dalam laporan ya kita lihat pekerjaan adalah anggota Polri yang tinggal di daerah wilayah hukum kita di Kota Tangah ini. Pelaku kini terpaksa harus menginap di tahanan Polsek Kota Tangah untuk proses hukumnya dan dijerat polisi dengan pasal pencurian dan diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Robiha melaporkan. Lomba mengaji antar Kori dan Koriah cilik yang digelar oleh sebuah stasiun televisi swasta diminati banyak orang. Salah satunya Hamda Sakia Dahlan yang baru duduk di kelas 2 sekolah dasar. Sebagai seorang murid sekolah dasar, Hamda Sakia Dahlan tak jauh beda dengan teman-teman seusianya. Setiap pagi bersiap berangkat ke sekolah, mulai dari mandi, mengenakan seragam, serta menyiapkan keperluan lainnya. Namun yang berbeda, sebelum berangkat, Syakia menyempatkan diri membaca beberapa ayat Al-Quran. Marlinda, sang ibunda, selalu tekun membimbing dan mengajarkan anaknya agar kelak menjadi seorang qori'ah hebat. Sebab bakat Syakia sudah terlihat sejak duduk di bangku taman kanak-kanak dengan menjuarai berbagai lomba tilawah hingga ke tingkat Provinsi Sumatera Barat. Di sekolah, Syakia sering dipercaya memimpin doa serta mendampingi teman-temannya membaca Al-Quran. Untuk menggapai cita-cita anaknya menjadi seorang qori'ah profesional, orang tua Syakia memang penuh perjuangan. Bahkan dalam aktivitas bermain atau berwisata pun, orang tua Syakia tak lupa mengajarkan anaknya membaca Al-Quran. Salat subuh, mandi pakai baju sekolah, siap pakai baju sekolah, mengaji, siap mengaji, makan, siap makan, berangkat di sekolah. Memang itu kami batasi, kadang memang adalah anak ini berontak, cuman kami beri arahan sedikit. Kadang-kadang dia paham, kalaupun dia ada bermain kami temani, kadang kita bawa main ke pantai sambil membaca Al-Quran juga. Lomba mengaji untuk qori'ah cilik yang digelar sebuah televisi swasta nasional mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Pariaman.
Melalui instruksi Dinas Pendidikan, pihak sekolah berupaya menjaring anak didiknya agar bisa berlomba di tingkat nasional. Buku Pariaman sangat mendukung kegiatan Kori Cilik di SCTP dan Indosiar ini. Hal ini kami buktikan, baru saja kami mendapatkan informasi dari perwakilan SCTP dan Indosiar di Pariaman. Kami langsung mensosialisasikannya kepada sekolah-sekolah. Alhamdulillah ada sekolah kita yang dapat diterima dan lulus dalam seleksi ini. Lomba mengaji antar Kori-Koriah Cilik Indonesia yang digelar oleh sebuah stasiun televisi swasta nasional ini bertujuan untuk mencari anak-anak berbakat dalam membaca Al-Quran yang berusia di bawah 14 tahun. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.